Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Renhat Barus, mahasiswa program studi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2025 dengan 3 digit NIM terkial 081. Pada video kali ini saya akan menjadikan tugas video mata kuliah CAD/CAM, yaitu di mana saya akan membuat casing dari Orion Jetson. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Oke, baik teman-teman, di sini saya telah membuka file XTP-nya ya teman-teman, yang dimana file XTP itu format standar yang digunakan untuk menyimpan dan juga mentransfer model desain 3D. Nah, di sini file XTP-nya sudah disediakan sebagai modul, dan di sini tugas kita hanyalah membuat casing dari file XTP yang telah dibuat ya teman-teman. Jadi di sini kita akan membuat casing tampak atas, bawah, dan juga sampingnya ya teman-teman, agar terlihat tertutup untuk bagian komponen yang ada di sini. Tahapan pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan membuat casing bagian bawahnya dulu teman-teman. Caranya, ke bagian tab assembly, ke insert komponen, kita new part ya teman-teman. Oke, kemudian kita pilih bidangnya, kita pilih sisi yang paling bawah sini, kita new part, tunggu sebentar. Oke, di sini partnya sudah terbuat ya teman-teman. Di sidebar ada keterangan part 117, kita bisa rename di sini misalkan bagian bawah. Oke, dan kita telah berhasil membuat part baru bagian bawah. Kemudian tahapan selanjutnya adalah kita akan mengubahnya menjadi entities menggunakan convert entities di sini. Oke, terus pilih sisi ataupun plan yang tadi, kita convert entities, kemudian kita centang saja di sini teman-teman. Nah, tahapan selanjutnya kita ke bagian fitur, kemudian kita extrude boss ataupun base. Oke, nah untuk ketebalan sendirinya itu adalah 2 mm ya teman-teman. 2 mm dan dia mengarah keluar, sudah sesuai ya teman-teman. Langsung kita centang di sini saja teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan tahapan baru. Kita sketch dulu di bagian sini, kemudian kita akan membuat offset entities ya teman-teman, yang dimana kita akan membuat sketch entities di bagian sisi luarnya. Nah, untuk nilai parameternya di sini juga 2 cm ya, 2 mm maaf. Oke, kita pilih bidangnya bagian ini, langsung kita centang di sini teman-teman. Oke, dia akan seperti ini ya teman-teman. Nah, hasil offset entities-nya itu adalah 2 meter yang lebih di masing-masing sisi luarnya. Oke, tahapan selanjutnya adalah di sini kita akan extrude dia teman-teman. Extrude boss ataupun base dengan ketebalan 8,3 ya teman-teman. 8,3 mm. Oke, dan previewnya akan seperti ini. Langsung saja kita centang ya teman-teman. Oke, untuk casing bagian bawahnya kita telah berhasil untuk membuatnya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat casing tampak atasnya teman-teman. Nah, caranya adalah kita akan membuat part baru lagi seperti tadi. Kita ke bagian edit komponen, kita insert komponen, kita pilih drop down-nya yang new part. Kemudian kita pilih sisi dari NVIDIA yang paling atas. Oke, sudah. Kemudian kita akan melakukan convert entities seperti tadi ya teman-teman. Kita convert entities. Kita pilih sisi yang sini. Sebentar, sebenarnya ada kesalahan di sini teman-teman. Kita ulang dulu saja teman-teman. Kita buat part baru yang di NVIDIA tadi. Oke, awalnya kan seperti ini. Kita ke bagian edit komponen, kemudian new part. Kita pilih yang casing paling atas di sini teman-teman. Oke, setelah itu kita ke bagian convert entities ya teman-teman. Convert entities. Oke, kurang lebih hasilnya akan seperti ini dia teman-teman. Sudah sesuai, lalu kita akan extrude boss ataupun base. Nah, di sini juga untuk ketebalannya adalah 2 mm. Jangan lupa direction kita ubah, pastikan dia mengarah ke bawah ya teman-teman. Kita ke sini, oke, dan kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Dan jangan lupa kita buat dia offset entities seperti sebelumnya. Kita klikkan pada bidangnya, kita sketch. Oke, lalu kita ke offset entities di sini teman-teman. Bidangnya pilih bidang ini, namun kita untuk yang di bagian dalamnya, jadi kita reverse. Oke, jangan lupa untuk bagian sisi luarnya kita convert entities. Oke, dan kurang lebih akan seperti ini. Lalu kita ke fitur, extrude boss ataupun base. Dan settingannya di sini itu bukan sketch plane, melainkan offset from surface. Dan untuk bidangnya itu adalah bidang sisi yang bagian bawah ini teman-teman.
Oke, dan kurang lebih akan seperti ini dia hasilnya sementara. Oke, kita centang saja di sini teman-teman. Oke, di sini kita telah berhasil teman-teman untuk menyelimuti ataupun menutup bagian ininya. Kemudian tahapan selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat fillet ya teman-teman. Caranya adalah kita fillet, kemudian kita pilih sisi yang miring ini, yang akan kita buat dia menjadi lengkung. Oke, untuk radiusnya sendiri adalah bukan 10 mm, melainkan 2 mm, 2,17 maksud saya teman-teman. Oke, langsung kita centang saja teman-teman. Oke, dan hasilnya akan seperti ini kurang lebih. Oke, dikarenakan di sini kita tutup, kita akan buat dia part yang lainnya ya teman-teman. Oke. Nah, di sini kita bikin dia transparan dulu. Nah, kemudian kurang lebih akan seperti ini. Saya akan membuat bolongan untuk yang bagian si NVIDIA di sini teman-teman. Kita akan buat dia entities. Kemudian kita bagian fitur, kita extrude cut ya teman-teman. Oke, kurang lebih previewnya akan seperti ini teman-teman. Kita tarik ke bawah dulu saja untuk si bagian extrude-nya ya teman-teman. Oke, lalu kita centang saja. Dan kurang lebih jika dia tidak transparan hasilnya akan seperti ini teman-teman. Oke, jadi dia terlihat ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membuat bolongan untuk sisi-sisi lainnya ya, sisi sampingnya untuk port dan juga sebagainya. Oke, saya akan melakukan untuk yang bagian sini dulu. Kita sketch, kemudian kita convert entities. Kita pilih objek yang ini, dan juga ini. Oke, langsung saja kita centang dia. Kita ke bagian fitur, kemudian kita extrude cut. Dan jangan lupa dia kita tarik ke dalam ya teman-teman. Sepertinya cukup ya untuk 22 mm. Oke, dan hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita coba lihat. Oke, dan hasilnya memang seperti ini ya teman-teman. Oke, tahapan selanjutnya adalah untuk sisi bagian sini ya teman-teman. Kita sketch dulu. Jangan lupa ubah dia menjadi convert entities. Oke, tahapan selanjutnya adalah di sini kita membuat garisnya ya teman-teman. Garisnya kita buat seperti ini. Oke, tahapan selanjutnya adalah kita ke bagian fitur, kita extrude cut ya teman-teman. Kita pilih bagian sisi ini teman-teman. Sebentar. 1, 2, dan juga 3 di sini. Oke. Pastikan dia ke arah dalam, ke arah luar teman-teman. Oke, langsung kita centang saja di sini. Oke, tahap selanjutnya adalah kita ke sisi yang sini ya teman-teman. Untuk tahapan terakhir yaitu bagian sini. Kita sketch saja dulu, kemudian kita convert entities. Kita lakukan hal yang sama yaitu membuat garisnya ya teman-teman. Oke, lalu kita ke extrude cut kembali.
Kita pilih sisi-sisi yang tadi, selang-seling dia. Oke, jangan lupa arahnya juga ya teman-teman. Dia mengarah ke bawah. Oke, dan kurang lebih untuk hasil casingnya seperti ini teman-teman. Untuk sisi port-portnya memang bolong agar dia bisa dapat digunakan ya teman-teman. Baik teman-teman, segitu saja mungkin dari video kali ini, yaitu cara membuat casing Jetson dari awal hingga selesai. Untuk kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf, terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai bertemu di video selanjutnya.